Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pensiunan yang kami muliakan, kami hadir menyampaikan sebuah laporan penting yang patut mendapat perhatian serius. Setelah cukup lama muncul berbagai kabar yang saling bertabrakan, pemerintah akhirnya memberikan arah yang lebih jelas terkait pencairan rapel dan penyesuaian gaji pensiunan. Informasi ini bukan sekadar kabar lewat, melainkan penjelasan resmi yang menyangkut hak hidup dan ketenangan masa purna bakti. Karena itu, kami akan menyampaikannya secara tenang, runtut, dan utuh agar dapat dipahami dengan baik oleh Bapak dan Ibu semua, insya Allah. Bagi banyak pensiunan, masih menunggu ini bukanlah perkara ringan. Ada yang setiap bulan menghitung pengeluaran dengan sangat teliti, ada yang harus menyesuaikan belanja karena kebutuhan kesehatan, dan ada pula yang tetap berusaha tersenyum di hadapan keluarga meskipun di dalam hati bertanya-tanya kapan kepastian itu datang. Situasi inilah yang membuat kejelasan menjadi sangat penting. Bukan soal besar kecilnya jumlah, tetapi soal kepastian dan rasa dihargai atas pengabdian puluhan tahun kepada negara. Pemerintah menjelaskan bahwa rapel yang dimaksud merupakan selisih pembayaran akibat penyesuaian gaji pensiunan yang berlaku sejak awal tahun hingga periode berjalan. Artinya, hak tersebut dihitung mundur dan dikumpulkan menjadi satu nilai yang akan dibayarkan sesuai ketentuan. Dalam banyak kasus, jumlah ini terasa berarti karena mencakup beberapa bulan sekaligus. Inilah sebabnya rapel sering dinanti, bukan sebagai tambahan semata, melainkan sebagai hak yang memang seharusnya diterima. Selanjutnya, perlu dipahami mengapa proses pencairan tidak bisa dilakukan sekaligus. Pemerintah saat ini menerapkan sistem digital terintegrasi untuk pembayaran dan administrasi pensiun. Sistem ini menyatukan data dari berbagai lembaga yang selama ini menangani urusan kepegawaian dan pensiun. Tujuan utamanya adalah memastikan ketepatan, menghindari kesalahan pembayaran, dan melindungi hak penerima. Namun, proses penyatuan data tersebut membutuhkan pencocokan ulang yang sangat detail. Dalam praktiknya, setiap data harus diperiksa kembali. Nama, nomor identitas, golongan, masa kerja, hingga status pensiunan atau ahli waris harus benar-benar sesuai. Ribuan data diperiksa satu persatu agar tidak terjadi kesalahan yang bisa berdampak panjang. Inilah alasan utama mengapa pencairan rapel dilakukan secara bertahap dan tidak serentak. Pemerintah menilai kehati-hatian ini lebih penting daripada kecepatan yang berisiko menimbulkan masalah baru. Kemudian, pemerintah menetapkan bahwa penerima rapel terbagi dalam 4 kelompok. Kelompok pertama adalah aparatur sipil negara yang masih aktif bekerja dan berhak atas penyesuaian gaji sejak awal tahun. Kelompok ini menerima selisih kenaikan sesuai aturan yang berlaku. Kelompok kedua adalah pensiunan yang telah menerima pensiun sebelum tahun berjalan dan berhak atas penyesuaian dari periode awal. Bagi kelompok ini, rapel seringkali menjadi angin segar karena membantu menjaga keseimbangan pengeluaran bulanan. Kelompok ketiga adalah pensiunan baru, yaitu mereka yang berhenti bekerja pada tahun berjalan. Pada kelompok ini, penyesuaian dilakukan terhadap gaji terakhir sebelum pensiun ditetapkan secara penuh. Proses ini memerlukan ketelitian karena akan menjadi dasar manfaat pensiun ke depan. Kelompok keempat adalah ahli waris pensiunan, seperti janda, duda, atau anak yang masih memenuhi syarat. Selama data kepemilikan lengkap dan telah diverifikasi, hak rapel tetap diberikan sebagaimana mestinya. Pembayaran rapel dilakukan secara otomatis melalui rekening masing-masing penerima. Untuk pensiunan aparatur sipil negara, pembayaran disalurkan melalui PT Taspen. Sementara untuk pensiunan TNI dan Polri, pembayaran dilakukan melalui PT Asabri. Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi penerima untuk datang ke kantor atau mengurus secara langsung. Yang terpenting adalah memastikan rekening masih aktif dan data tidak bermasalah di dalam sistem. Pemerintah juga menjelaskan bahwa pencairan dilakukan secara bertahap untuk menghindari gangguan sistem akibat besarnya jumlah transaksi. Dengan pembagian kelompok penerima, proses transfer diharapkan berjalan lancar dan aman. Seluruh tahapan ini diarahkan agar proses administrasi dan pencairan dapat diselesaikan secara tertib hingga 30 Desember, yang menjadi patokan waktu penyelesaian. Di tengah proses ini, suara para pensiunan memberikan gambaran yang sangat manusiawi.
Seorang pensiunan pegawai administrasi pernah mengatakan bahwa selama ini ia tidak menuntut lebih, hanya ingin kepastian. Baginya, kepastian membuat hidup terasa lebih ringan. Ia bisa merencanakan belanja, menyisihkan untuk obat, dan tetap berbagi dengan keluarga tanpa rasa cemas. Pendapat seperti ini banyak terdengar di kalangan pensiunan yang terbiasa hidup sederhana dan teratur. Ada pula pensiunan TNI yang menilai bahwa penertiban sistem adalah hal yang baik meskipun membutuhkan waktu. Menurutnya, selama negara bersungguh-sungguh memastikan hak tidak salah sasaran, proses yang lebih lama masih bisa diterima. Ia menyebut bahwa disiplin dan ketertiban adalah nilai yang sudah ia jalani sejak muda, sehingga ia memahami pentingnya ketelitian dalam administrasi. Dari sisi ahli waris, pengalaman hidup seringkali lebih menyentuh. Seorang janda pensiunan menceritakan bahwa penghasilan pensiun menjadi sandaran utama hidupnya. Ketika ada kabar rapel yang belum jelas, ia memilih bersabar sambil berharap ada penjelasan resmi. Baginya, kepastian pembayaran bukan hanya soal uang, tetapi soal rasa aman dalam menjalani hari-hari ke depan. Pandangan para pemerhati kebijakan juga sejalan dengan hal ini. Mereka menilai bahwa integrasi data pensiun merupakan langkah besar yang membutuhkan masa penyesuaian. Pada tahap awal, masyarakat memang perlu bersabar. Namun dalam jangka panjang, sistem yang tertib akan mengurangi kesalahan, mempercepat layanan di masa depan, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi penerima manfaat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan untuk membantu kelancaran proses. Pastikan rekening penerima pensiun tetap aktif. Jika ada perubahan data penting, ikuti jalur resmi untuk pembaruan. Hindari mempercayai kabar yang tidak jelas sumbernya, terutama yang menjanjikan waktu atau angka tertentu tanpa penjelasan resmi. Pegangan terbaik adalah informasi yang disampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab. Rapel ini bukan bantuan, bukan hadiah, dan bukan kebijakan sesaat. Ini adalah hak yang dihitung berdasarkan aturan dan disalurkan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Pemerintah menyampaikan bahwa kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya menjaga daya beli pensiunan di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, sekaligus bentuk penghargaan negara atas pengabdian panjang para aparatur. Sebagai penutup laporan ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu pensiunan. Kesabaran yang ditunjukkan dalam menghadapi proses ini adalah cerminan kedewasaan dan keteguhan hati. Semoga setiap pengabdian yang telah diberikan menjadi amal yang terus mengalir pahalanya. Dengan izin Allah, setiap hak akan sampai pada waktunya. Terima kasih telah menyimak laporan ini. Semoga informasi ini membawa ketenangan dan harapan. Jangan lupa untuk memberikan tanda suka, membagikan kepada rekan pensiunan lainnya, dan berlangganan agar tetap mendapatkan pembaruan resmi berikutnya. Kami akan terus menyampaikan informasi terbaru secara tenang, jelas, dan dapat dipercaya dalam siaran-siaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.